Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Ya, gue tahu live ini terlambat, tapi ya udahlah. Selamat datang di konten mingguan kita, di mana gue nonton. Dan setelah itu kita akan ngebahas Osama Ranking. Nah, sekarang ini udah sampai episode 9 nih. Dan ya langsung aja lah, daripada gue kena spoiler, mending gue langsung nonton. So, sampai jumpa ketika animenya udah kelar. Bye-bye. Baru juga mulai sudah dikasih lihat scene kayak begini. Daida kasih patah kayu loh. Gimana Gimana ceritanya? Kayu bisa jadi berlian? Aduh kasihan, healing. Sekarang dia mimpi buruk loh. Kita bakal lihat kekuatannya si Taming nih, akhirnya nih. Kenapa Anda menurunkan jabatanku dari tombak raja? Berarti dulu dia sebelumnya tombak ya? Oh, jangan-jangan alasan kenapa dikasih botak rambutnya supaya mukanya nggak mengerikan. Iya kah? Dari bocil sudah lincah. Anjir, kuburan emaknya tuh udah kayak monumen nasional loh, besar banget. Di belakang Raja Bose nih, di belakang tahtanya ada gambar Griffon. Jangan-jangan Griffon emang salah satu makhluk yang jadi simbol negara ini nih. Ini kayak apa ya? Ini dikasih lihat flashbacknya si Derusi, seakan-akan kayak dia mau mati loh. Ini istilahnya kayak lagi ngebangun dead flag. Baju yang robek. Wah anjir, besi semua. Jadi, wait, sabar. Majo. Oh, berarti dengan kata lain sih. Siapa lagi? Mirajo sudah mengonfirmasi dirinya sendiri nih kalau dia tuh penyihir. Oh, ini yang ada di trailer nih. Ternyata Derusi tuh. Aduh, mati. Betulan mati. Aku benar-benar bahagia. Bener nih. Berarti dia beneran iri nih. Dia suka nih sama sama Bose. Saya akan pergi ke Hades lagi. Aduh, jangan Hades, Ki. Tolong lah, Iki. Gue tuh salah paham gara-gara lu bilang Hades. Bilang dunia bawah, Ki. Masih hidup. Dia bisa ngebuka portal ke dunia bawah. Berarti dari sini nih stok semua monsternya nih. Astaga, masih tidak ceritain tentang Boji. Astaga, saya baru sadar. Woi, kita digantung sampai kapan ini? Ya. Aduh, masih tidak cerita tentang Boji pak. Ini nih Spider-Man rilis duluan nih. Baru Boji keungkap nih kekuatannya. Gimana ceritanya? Ya ilah. Masih digantung kita loh. Malah Spider-Man rilis duluan pak. Apa ini sebenarnya maumu? Aduh, yang kita tungguin nih Boji loh. Dikasih lihat healing. Bagus sih. Cuma ya bukan itu yang kita mau. Alah. Sengaja buat jaga hype episode 11 mungkin. Jangan-jangan nih pengen ngebangun hype untuk episode 11. Aduh. Ya, kita tunggu dari kapan masih juga gak diceritain. Ngejaga pacing nih kayaknya. Biar episode 11-12 jadi apa? Jadi klimaks pertama. Cermin bucin ya. Berarti asumsi kita di live kemarin kalau jangan-jangan nih Miranjo punya perasaan ke Raja Bose itu terbukti nih di sini nih. Bener. Udah kebaca tuh dari angle-angle-nya, dari scene-nya ini kayaknya Miranjo nih istilahnya cemburu. Dan benar ternyata cemburu.
Bose. Tapi aneh loh, Bose tuh tidak menolak rencananya Miranjo, tapi juga dia tidak ingin rencananya Miranjo tuh terjadi loh. Salah satu contohnya ya Healing. Dia nolong Miranjo untuk ngebunuh Healing, tapi di lain sisi dia juga ngebantu biar Healing bisa keluar dari posisinya sekarang nih untuk aman dari ancaman pembunuhan. Dengan kata lain, Bose ini lagi nggak jelas juga nih, sama kayak Dimas, sama-sama nggak jelas. Bose pengen jadi netral 50-50 kemungkinan sih. Tapi biasanya orang netral ini lebih kayak nggak jelas sih daripada netral, bro. Kalau netral kan kita masih bisa lihat intensinya ya. Ini nggak kelihatan nih, sama kayak Dimas nih. Maunya apa Dimas nih? Nah, nantilah kita tunggu sampai dijelasin aja lah. Kayaknya kita tahu kenapa Dimas disuruh ke dunia bawah. Iya, gue tuh udah bisa melihat garisnya nih. Kenapa Bose nyuruh Dimas untuk ke dunia bawah, Underworld? Itu buat ngehabisin monster-monster di sana nih. Tujuannya apa? Biar Miranjo nggak bisa dapat pasokan monster baru untuk dikirim ngebunuh Healing, atau setidaknya makin sulit lah untuk nyari monster baru untuk bisa dikirim untuk ngebunuh Healing. Bose nggak jelas kayak Dimas. Kalau Dimas tuh lebih nggak jelas lagi sih. Bose nih nggak jelas karena kita nggak bisa tebak di tujuannya apa. Tapi kalau Dimas literally emang nggak jelas orangnya. Healing bakal dibawa pergi kah? Gua rasa sih bakal dibawa kabur sama si Derusi. Karena kalau tidak meninggoy pak. Lihat aja Derusi tuh lawan 3 monster udah kayak gitu loh. Cuma by the way plot twist yang Derusi hampir mati itu bagus. Itu udah kelihatan banget ini pengen ngebuka dead flag nih. Ini Derusi bakalan mati ya, tiba-tiba masih hidup gara-gara Healing. Healing ini berarti plot armor. Semua karakter yang sekarat bisa selamat gara-gara Healing. Episode kemarin Miranjo curiga bang sama Bose, makanya Bose ngajak dansa di episode ini. Masuk akal. Masuk akal, bener juga ya. Itu bisa jadi detail loh. Kita sampai di episode ini masih diliatin Daida yang lagi struggle loh di dalam ruang kegelapan ya. Artinya Daida ini nggak bakal dimatiin nih. Karena ngapain coba kita diliatin dia struggle sampai 2 episode loh. Kalau nanti ujung-ujungnya Daida nggak hidup lagi, ini pasti hidup lagi nih. Surat Healing untuk keluarganya sampai kah? Kagak lah, gimana mau sampai? Boji aja masih di Hades loh, Underworld. Itulah Hades, Underworld Allah. Tapi kenapa ya Healing doang yang denger Daida? Ya itu berarti plotnya masuk ke itu tuh, koneksi anak dan ibu tuh. Cuma kalau kita ngelihat Daida yang sampai nangis banget ya di dalam ruang kegelapan, ini bisa ngasih lihat kalau sebenarnya Daida tuh bukan karakter yang jahat-jahat amat loh. Ini mau ngasih lihat sisi lainnya si Daida nih. Kalau Daida nih sebenarnya baik nih, apalagi dia mulai realize kalau ternyata kakaknya si Boji nih hidupnya nih kayak gini nih dari dulu. Ini kayaknya lagi jadi development karakter buat Daida nih, supaya nanti jadi mihak ke si Boji ya. Kayaknya ya. Kemungkinan nggak Miranjo ketemu Boji di Underworld. Kalau kita lihat tadi ya, Miranjo itu cuma ke Underworld di bawah tanah, di bawah gua doang loh buat cari monster. Sedangkan Boji itu kan mayoritas ada lagi sama Despa di area rumah, kecuali kalau misalnya Boji lagi jogging, mungkin bisa ketemu sama Miranjo tuh kalau dia lagi jogging. Yang jadi poinnya pas Bose bilang ikuti alurnya, kayaknya ada hal yang disembunyiin Bose. Sepertinya iya, kayak ada yang ditunggu tuh sama si Bose tuh, atau mungkin dia nunggu Boji untuk bergerak duluan. Kita tunggu aja lah. Bagusnya episode walaupun gantung ya. Aduh, 2 episode kita digantung loh sama kekuatannya si Boji. Ada apa sih? Apa jangan-jangan kita ditahan supaya tidak lihat kekuatannya Boji, supaya nanti Miranjo bisa ketemu Boji. Jadi cara terbaik untuk ngelihatin kekuatannya Boji adalah dengan mempertemukan Miranjo sama anak buahnya yang lagi cari monster di dunia bawah, ketemu sama Boji yang udah dapat kekuatan baru. Ini bakal jadi momen yang pas nih buat ngeliatin kekuatan barunya si Boji. Nah ini juga cocok nih buat jadi klimaks di episode 11 atau 12. Karena sekarang kan Miranjo lagi turun ke dunia bawah nih. Dan ini udah episode 9.